Waalaikumsalam. Kenapa ya adek itu? Yang mana? Yang lari tadi? Iya, nggak dia kita ya. Yuk kita samperin. Ayo. Adek kenapa? Adek tenang ya dek. Jangan cemas. Adek bisa pegang tangan kakak. Adek kenapa? Tenang dek. Tarik nafas dulu dek, biar agak adek lebih tenang. Tarik nafasnya dek, kepalanya ke atas kan dek. Adek kenapa? Adek bisa cerita sama kakak. Tenang. Adek lihat ada anak ibu nggak, Dek? Oh, yang lari tadi itu ya, Bu? Iya. Ini Bu lagi ditenangin sama kawan-kawan Ibu. Adek kenapa? Ini sudah semuanya kakak di sini ya. Bantu anak Ibu. Adek, ayo bantu dulu ke rumah Ibu ya. Ibu. Silakan duduk Adek. Iya, Ibu. Oh ya adik-adik, Ibu minta terima kasih banyak ya karena udah membantu anak Ibu. Oh ya, sebelumnya adik-adik dari mana ya? Dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Bu. Oh ya Ibu, kalau boleh tahu anak Ibu kenapa ya bisa sepanik itu? Karena anak Ibu menderita stres, karena gejalanya kena kecemasan akibat trauma. Kecemasan ya, Bu. Berarti itu termasuk ansietis, Bu. Kecemasan ya, Bu. Berarti anxiety, Bu. Kira-kira gejala anak Ibu udah berapa lama, Bu? Gejala anak Ibu udah termasuk 6 bulan ya deh. Kalau boleh tahu, Bu, di desa Tua Paka ini udah berapa anak yang mengalami gejala sama seperti yang Ibu? Kalau untuk berapa orangnya mungkin udah ada 4 orang termasuk anak Ibu. Tapi untuk informasi lebih lanjutnya silakan adik-adik tanya ke Ibu Kadesnya ya, Dek. Iya, Bu. Oh iya kak, besok kami akan melakukan penyuluhan di aula Jalan Tua Paka. Oh gitu ya Kak, kalau boleh tahu penyuluhannya tentang apa ya Kak? Terkait stres juga kak, bagaimana cara penanganan stres pada pasien, dampak dan gejala yang dialami oleh pasien kak. Oh iya bagus itu Kak, besok kami usahain datang ke acara penyuluhannya ya Kak. Ya kak. Oh iya, Kak. Kami pamit pulang dulu ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya ibu. Permisi Bu. Ya, ada keperluan apa? Kami dari kampus Prima Nusantara Bukit Tinggi yang telah menghubungi Ibu kemarin. Oh ya, menghubungi saya kemarin. Ya, terkait program penyuluhan yang akan kami lakukan di desa ini Bu. Jadi Bu, setelah kami mengelola data, kami mendapatkan beberapa kasus gangguan jiwa seperti kecemasan, ansietas. Jadi begini Bu, kami besok akan melakukan penyuluhan di desa Jalan Tua Paka ini. Apakah ada tempat yang bagus untuk kami melakukan penyuluhan Ibu? Soalnya kami sedang kesusahan untuk mencari tempat penyuluhan besok itu. Baik, kalian bisa melakukan kegiatan penyuluhan di aula Balai Desa Jalan Tua Paka. Terima kasih Bu telah mengizinkan kami untuk penyuluhan di Bu. Kami izin pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya Bu. Hari ini adalah hari penyuluhan tersebut diadakan, di mana semua mahasiswa menyiapkan alat untuk keberlangsungan acaranya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua. Baik Ibu, saya tidak akan memperpanjang perkataan kalimat. Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu semua sudah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti penyuluhan yang kami adakan pada siang hari ini yang berjudul Komunitas Kesehatan Jiwa Peran Keluarga Saat Menghadapi Stres, Cemas, atau Ansietas. Tujuan kami pada pagi hari ini adalah untuk menambah pengetahuan ibu-ibu semua untuk melakukan aktivitas mandiri untuk mengatasi pasien dengan gangguan jiwa atau ansietas yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Zia Ramadhani, dan brosurnya akan dibagikan oleh Zia Karabu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang komunitas kesehatan jiwa peran keluarga saat menghadapi stres, cemas berlebihan atau ansietas. Sebelum itu kita harus mengetahui itu apa kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu penting untuk kesehatan tubuh, di mana seseorang yang memiliki yang sehat jiwa, yaitu berpikir jernih, merasa tenang, dan menjalani hidup atau aktivitas dengan baik. Dan jika seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau stres berat itu bisa merasa dirinya terus cemas dengan ketingkatan tinggi, sedih terus, dan sulit untuk beraktivitas dan berkomunikasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kita lanjutkan, ada juga komunitas kesehatan untuk orang-orang yang mengalami kecemasan tinggi atau ansietas. Komunitas kesehatan jiwa ini adalah kelompok orang yang saling membantu dan mendukung orang yang memiliki masalah kejiwaan, di mana yang mengalami kejiwaannya seperti susah untuk bersosialisasi, untuk curhat ke orang lain, dan di sini gunanya komunitas kesehatan jiwa yaitu untuk bisa menjadi tempat curhat bagi orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwanya, dan bisa juga dengan warga sekitar yang peduli. Nah, kenapa pentingnya peduli kesehatan jiwa? Karena semua orang yang kena stres atau gangguan jiwa, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, itu harus ada kata-kata saling mendukungnya antar sesama manusia, dan penyembuhan ini juga bisa menjadi lebih cepat karena ada dukungan dari lingkungan atau masyarakat atau keluarga. Baik, kita akan masuk ke materinya, yaitu ansietas, cemas pada seseorang. Nah, itu bisa jadi perasaan yang tidak tenang, khawatir berlebihan, takut dengan tanpa yang tidak jelas, bisa bikin susah tidur, jantung berdebar, tidak fokus, emosi naik turun, dan gampang lelah. Nah, contoh kegiatan dari komunitas itu bisa seperti kegiatan seni bareng yang seperti melukis, menyanyi, yang membuat seseorang yang mengalami gangguan itu lebih merasa tenang dan nyaman. Yang kedua, bisa jadi tempat curhat atau konseling. Yang ketiga, bisa edukasi tentang stres dan gangguan jiwa. Yang keempat, adanya layanan dokter saat ada krisis. Yang kelima, adanya jalan-jalan atau kegiatan fisik bareng. Nah, di sini peran keluarga juga sangat penting ya Ibu dalam menghadapi seseorang yang stres atau ansietas. Yang pertama itu mendengarkan tanpa menghakimi. Yang kedua, peluk dan memberi dukungan yang positif. Bisa juga temani ke dokter atau ke psikolog untuk bantuan selanjutnya. Yang keempat, adanya relaksasi seperti jalan kaki, yoga, atau melakukan aktivitas yang bersifat positif ya Ibu. Yang terakhir adalah cari bantuan jika pasien atau seseorang makin parah ansietas atau kecemasannya.
Jadi keluarga dan komunitas jiwa ini juga bisa bekerja sama seperti ikut penyuluhan bareng, bikin kelompok yang peduli tentang stres, orang yang mengalami kecemasan yang tinggi. Terus yang selanjutnya bantu tetangga atau membantu tetangga yang mempunyai masalah jiwa. Dan terakhir bisa mengajak ngobrol santai untuk memudahkan pasien agar tidak atau seseorang yang tidak merasa dirinya sendiri, karena di lingkungannya itu ada seseorang yang dia sangat penyakitkan. Nah, tujuan komunitas ini yang pertama memberi dukungan emosional kepada individu yang mengalami gangguan kecemasan dengan berbagai pengalaman dan perasaan sehingga mereka merasa tidak dipahami atau tidak sendirian. Yang kedua, membangun rasa keterhubungan sosial untuk mengurangi isolasi kesepian yang sering dialami penderita ansietas atau kecemasan tingkat tinggi. Yang ketiga, menjadi wadah bagi individu dan mendapatkan saran dan strategi coping yang efektif berdasarkan pengalaman anggota lainnya. Dan yang terakhir, melakukan edukasi dan promosi kesehatan mental yang membantu pasien dan keluarga memahami kondisi ansietas, mekanisme pengolahan, serta pentingnya terapi yang sesuai dengan kebutuhan seseorang yang mengalami ansietas tersebut. Nah, di sini kesehatan jiwa adalah yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan seimbang dan produktif. Sementara ansietas adalah kegangguan kecemasan yang ditandai rasa cemas yang berlebihan, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, dan pentingnya bagi kita untuk mengetahui, mengenali dan mengolah ansietas agar kesehatan jiwa tetap terjaga dan berkualitas, tidak terganggu dalam hal apapun. Pengelolaan yang tepat dalam terapi psikologi dan pengobatan ini adalah seperti dukungan dari komunitas yang saya jelaskan tadi, keluarga terutama, lingkungan dan masyarakat yang saling mendukung. Itulah kunci penting dari pemulihan kesehatan jiwa bagi pasien yang memiliki ansietas atau kecemasan tinggi dalam bentuk rasa dukungan, rasa ditemani, rasa didengari dan dipedulikan. Baik, Ibu-Ibu, segitu penjelasan dari saya membawa pengetahuan baru untuk Ibu-Ibu. Apakah dari Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya terkait masalah yang sudah saya jelaskan atau materi yang sudah saya jelaskan? Izin bertanya, Bu. Baik, Ibu, silakan Ibu. Bagaimana cara membedakan kecemasan biasa dengan kecemasan tingkat tinggi yang termasuk ke golongan stres? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa saya akan menjawab. Kecemasan yang normal itu wajar ya Ibu bagi setiap orang, karena kita ketika melakukan kegiatan yang belum pernah kita atau aktivitas yang belum pernah kita lakukan, kita akan merasa cemas itu dari diri kita sendiri. Jadi jika kecemasan yang mengarah ke ansietas itu kecemasan yang tidak berlebih Ibu, yang memikirkan hal-hal yang terlalu berlebihan yang bersifat mengganggu aktivitasnya sendiri. Terima kasih. Baik Ibu, apakah ada Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, di sini saya akan bertanya kembali tentang materi yang sudah saya jelaskan untuk menggali kembali pengetahuan Ibu sampai mana. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi pasien yang mengalami gangguan jiwa atau ansietas menurut Ibu sekalian? Saya ingin menjawab, Bu. Silakan Bu. Yang pertama tuh tenangkan pasien saat serangan kecemasan ansietas tuh kayak seperti ajak pasien bernapas perlahan dan dalam. Lalu yang kedua, bantu pasien mengenali pemicunya. Yang ketiga, ajak pasien datang ke psikiater atau ke sekolah. Baik Ibu, jawaban itu sudah benar untuk masalah seseorang untuk mengatasi pasien yang ansietas. Dan saya ada pertanyaan kedua, yaitu saya ingin bertanya kembali kepada Ibu, apakah yang Ibu ketahui tentang faktor awal terjadinya seseorang mengalami ansietas? Apakah Ibu izin Bu? Silakan Bu. Faktor awal yang bisa menunjukkan bahwa seseorang mulai mengalami ansietas itu bisa dilihat dari kecemasannya yang tinggi, biasanya dari kombinasi tanda fisik, emosional, dan perilakunya, Bu. Berarti Ibu-Ibu di sini sudah paham dengan materi yang saya jelaskan untuk penyuluhan hari ini tentang kita cara
bagaimana mengatasi apa gejala, apa itu anxietas itu sendiri. Jadi Ibu sudah paham. Jadi saya materi yang saya sampaikan sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Jika saya ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ibu. Baik Ibu-Ibu, berakhir penyampaian materi dari rekan saya tadi, maka berakhirlah penyuluhan pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan yang kami adakan pada siang hari ini. Baik Ibu, kalau kami ada salah dan rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi tadi kurang jelas, kami mohon maaf ya Ibu-Ibu. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.